Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para orang tua kami yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kami saat ini insya Allah akan berbagi beberapa tips agar anak kita itu betah dan nyaman di pondok. Karena saat ini banyak ya orang tua yang memondokkan anaknya, dan pasti semua orang tua ingin bagaimana anak itu betul-betul nyaman belajar di pondok, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh dan soleha. Dan ini adalah salah satu tips untuk kita sama-sama bisa amalkan. Adapun tips yang kita sama-sama kita akan amalkan ya para orang tua kami, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan. Ya, ikhlaskan, betul-betul pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tips yang pertama kali kita harus jalani ya sebagai orang tua, untuk betul-betul mengikhlaskan anak kita untuk pergi ke pondok ya. Itu syarat pertama. Kalau ingin betul-betul anak kita nyaman betah di pondok, betul-betul harus ikhlas. Walaupun ya ikhlas ini luar biasa, butuh perjuangan yang mungkin ya perlu kita terus tanamkan ya, sedikit demi sedikit. Kalau mungkin belum bisa langsung untuk mengikhlaskan, tapi harus belajar dan bahkan ya segera untuk kita senantiasa mengikhlaskan betul-betul, menitipkan, mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari anak kita saat ini ya yang ada di pondok. Kemudian yang kedua tipsnya agar anak kita betah di pondok itu, para orang tua kami jangan sering dipikirkan ya. Jangan sering dipikirkan, karena memang ya orang tua dengan anak itu ikatan batin itu sangat kuat, luar biasa. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua ya menjadikan beban bagi anak-anak kita saat ini yang ada di pondok, dengan kita sering memikirkannya. Aduh, waktu kecil, waktu ada di rumah ya sering istilahnya disayang, dimanja. Wah, jangan terlalu banyak dipikirkan ya. Itu tips yang kedua ya untuk para orang tua kami yang saat ini anak-anaknya ada di pondok. Jangan terlalu dipikirkan. Bisa mungkin ya para orang tua kami agar tidak terlalu memikirkan anaknya, ya sibukkanlah dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Toh anak kita sudah ada nyaman di pondok ya, sudah belajar, sudah ada mainnya, ada makannya ya, kemudian sudah teratur ya di pondok, nyaman luar biasa. Dan kita sebagai orang tua ya pun harus bagaimana menjadikan waktu-waktunya manfaat ya. Insya Allah anak kita di pondok sudah betul-betul baik, sudah betul-betul nyaman insya Allah. Nah, jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu dipikirkan ya, karena itu salah satu nanti menjadi beban juga buat anak kita ya. Bagaimana orang tua itu kontak batinnya sama anak itu luar biasa ya, sangat kuat. Jadi ya ketika orang tua memikirkan anak, ya nanti anak pun akan memikirkan orang tua ya. Itu akhirnya ada keinginan pulang anaknya, nggak betah gitu ya. Nah, jadi untuk orang tua ya yang ingin betul-betul anaknya nyaman di pondok, soleh, soleha, ya jangan terlalu banyak dipikirkan ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, tips untuk orang tua agar anaknya itu betah nyaman di pondok ya,
yaitu selalu mengirim doa. Nah ini ya terpenting, mengirim doa ya kepada siapa? Ya kepada anaknya ya, atau dan yang paling penting ini adalah pengajarnya juga ya, yang membimbing di pondok ya, pengasuhnya, kemudian pondoknya agar terus istilahnya bisa terus berkembang ya, ustadz-ustadznya biar dimudahkan urusan dunia akhiratnya, diberikan kesehatan. Ya inilah ya tips yang ketiga, kita terus mendoakan. Doa jangan lupa ya, doakan yang terbaik ya, doakan terus, insya Allah menjadikan sebab nyamannya anak kita di pondok ya. Doa kepada Allah dengan anak-anak kita yang ada di pondok, pengajarnya, pengurusnya, semua kita doakan doa-doa yang terbaik ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penuhi kebutuhan pokok ya. Kalau memang anak kita ada kebutuhan, ya kita usahakan ya, usahakan kebutuhannya kita penuhi ya, misalkan sabun, kemudian ya alat sholat mungkin ada yang kurang, ya kita penuhi alat-alat pokok yang bisa membantu anak-anak kita lebih bisa memaksimalkan ya kegiatan di pondok gitu. Jadi perlu ya kita penuhi kebutuhannya, dan itu pun tentunya atas izin dari pengurus atau kebijakan di pondok ya, kebutuhan-kebutuhan yang memang di situ lebih dibutuhkan untuk anak ya, dan memaksimalkan kegiatan di pondok itu ya. Mungkin ada anak kita ya perlu makanan, perlu kebutuhan mandi ya, kebutuhan belajar ya, bismillah ya, kita sebagai orang tua penuhi ya kebutuhannya, walaupun ya tidak semua yang dipinta anak itu kita penuhi, enggak, tapi yang pokoknya aja ya itu, karena ya kita juga tetap mendidik untuk anak senantiasa hemat, senantiasa kebutuhannya itu yang lebih penting dulu ya diutamakan. Nah itu tips yang keempat ya, kita penuhi anak-anak kita dengan kebutuhan pokoknya ya. Nah tips yang selanjutnya yang kelima ya, ini orang tua kami yang semoga tetap semangat nih ya tetap semangat dengan adanya anak di pondok ini ya, agar bagaimana anak itu nyaman dan betah di pondok. Nah yang kelima yaitu hindari pertanyaan ini. Nah kira-kira apa saja nih pertanyaan yang harus dihindari oleh orang tua kepada anak-anak? Yang pertama yaitu gimana betah enggak di pesantren ya. Ini pertanyaan yang istilahnya ya, semua anak-anak yang di pondok pasti tidak betah ya, enaknya di rumah ya, makan disediain ya, kemudian main bebas, kemudian istilahnya hal-hal yang lain mudah dimanja oleh orang tua ya gitu. Jadi ya pertanyaan ini jangan sampai dipertanyakan kepada anak kita ya itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang harus kita hindari ya kepada anak, yaitu makannya enak atau enggak di pesantren. Wah justru kalau kita bandingkan dengan di rumah ya mungkin enak di rumah gitu kan, mau apa aja bisa gitu ya. Kalau di pondok kan istilahnya belajar bagaimana anak itu senantiasa disiplin, senantiasa bisa menu makanannya tidak bebas gitu kan ya. Jadi semuanya udah diatur di pondok itu, dan mungkin ya kalau pengen enak ya istilahnya bukan memang kita cari enak di pondok ya makannya gitu ya. Itu pertanyaan yang memang jangan sampai dipertanyakan ya. Kemudian yang ketiga, tidurnya nyaman enggak di pesantren ya. Ini pertanyaan yang mungkin kita harus hindari ya, para orang tua kami kepada anak-anak kita, karena ya pertanyaan itu pasti ya jawabannya di rumah ya.
gitu, nyaman di rumah gitu kan, sendiri dan sebagainya, pakai kasur sendiri, kemudian kamarnya sendiri gitu kan ya. Kalau mau ke kamar mandi gak usah ngantri gitu ya. Jadi ya pertanyaan inilah yang harus kita hindari, yang mungkin bisa menjadikan anak itu ya apa istilahnya bertanya-tanya juga nanti ya dalam hati, dan mungkin menjadi kurang nyaman juga nanti di pondok gitu ya. Nah itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya, keluhan ya dan permasalahan orang tua di rumah jangan sampai diketahui oleh anak ya. Keluhan ya atau permasalahan pokoknya yang ada di rumah itu jangan sampai anak kita tahu. Biar sudahlah kita aja sebagai orang tua ya, cukup kita saja yang tahu, dan biar anak-anak nyaman di pondok, fokus belajar, gak usah apa istilahnya kita cerita tentang permasalahan yang ada di rumah. Kalau misalkan kita ceritakan ya masalah-masalah yang ada di rumah kepada anak kita, itu jadi beban pikiran buat anak kita ya, boro-boro akan fokus gitu kan belajarnya itu. Sedang apa melainkan anak ini akan senantiasa kepikiran, ya Allah, kemarin saya dapat kabar orang tua saya sakit gitu kan, atau mungkin apa ya, ada keluhan apa gitu kan. Ini akan jadi beban ya. Tolong untuk para orang tua kami yang ingin betul-betul anaknya nyaman betah di pondok, jadi anak yang soleh soleha, sudah ya, keluhan dan permasalahan yang ada di rumah jangan diceritakan kepada anak kita ya. Itu tips yang keenam ya, yang harus kita praktekkan sebagai orang tua yang betul-betul ingin anaknya sukses di pondok ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita sebagai orang tua ya, hindari dan tinggalkan yang namanya maksiat ya. Karena boleh jadi anak kita mungkin kurang soleh di pondok ya, sulit menghafal, sulit mentaati peraturan. Boleh jadi mungkin kita sebagai orang tua masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tips yang terakhir yang harus kita betul-betul introspeksi diri sebagai orang tua. Jangan sampai kita menginginkan anak kita soleh sedangkan kita masih belum soleh. Maka sama-sama ya, anaknya ingin soleh, maka orang tuanya pun harus ingin juga soleh. Dengan apa? Ya dengan menjauhi maksiat, laksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memperbaiki diri kepada Allah sebagai orang tua, insya Allah menjadikan baik pula anak kita. Nah ini salah satu tips yang terakhir ini yang betul-betul mungkin lebih lagi kita perhatikan terhadap keseharian kita, kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah. Ayo ditingkatkan lagi agar anak-anak kita betul-betul di pondok itu bisa lebih nyaman, betah, dan mungkin bisa banyak kemudahan-kemudahan dalam menghafalnya ya, dalam belajarnya, dengan sebab kita pun terus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tips yang mungkin kita harus sama-sama kerjakan ya sebagai para orang tua kami yang ingin betul-betul anaknya sukses nanti di pondok, menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi umat. Ya, kita sama-sama kita laksanakan 7 tips ini agar betul-betul sama-sama kita memperbaiki ya, orang tua memperbaiki diri, anak pun di pondok memperbaiki diri, sehingga insya Allah dengan memperbaiki diri kita bersama-sama nanti akan berjumpa ya di kebaikan-kebaikan yang banyak, yaitu dengan orang-orang saleh ya, yang terus beramal baik ya, baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat ya, akan berjumpa dengan orang-orang saleh yang penuh dengan kebaikan ya. Al-Fakir juga saat ini alhamdulillah punya seorang anak yang memang
Al-Fakir juga merasakan luar biasa ya, mempunyai anak di pondok ya, bahkan masih usia dini ya. Al-Fakir belajar untuk bisa betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan 7 tif ini. Dan kami berharap anak kami agar senantiasa menjadi anak yang soleh dan senantiasa taat kepada Allah, bermanfaat buat umat dan untuk tabungan nanti di akhirat. Dan inilah yang mungkin perlu sama-sama kita kerjakan bareng-bareng untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.